Lihat sasaran, tarik. Iya, Oke. betul. Selain madep belakang, Yang punya kita bisa jongkok. saya vanesnya vanes. Jongkok ada beberapa teori juga sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Pras Budi. Ya, video sebelumnya kita kan udah kenalin busur, peralatan, aero segala macam. Nah, sekarang kita mau kenalin teknik dasar memanah horsebow oleh Coach Giri. Insya Allah kita bermain panahan bersama semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas gimana caranya pegang busur horsebow sampai ngerilis anak panah. Oke, yang pertama dari busur horsebow, dari handle. Ini kita harus tentukan di mana aero pasnya nanti, di mana letak aeronya. Kalau saya sudah di sini, jadi ntar jangan sampai kebalik-balik lagi. Ketika kita sudah tentukan di sini, nanti aero akan selalu di sini. Oke, tekniknya adalah ini teknik megang busur. Masukkan, oke, sorry. Sebelum ini kita lihat dulu. Megang busur itu sebenarnya tidak benar-benar lurus seperti ini, tapi dia agak nyamping seperti ini. 3 jari. Yang kuat adalah 3 jari ini dan genggaman sini. Yang 2 jari ini telunjuk sama jempol dia relax. Dia buat mengatur anak panah. Jadi dia agak miring begini. Oke, beda sama yang standar ya, Bu? Beda. Kalau standar kita benar-benar relax. Kalau ini ada yang ini kenceng nih 3 jari ini. Yang satu nggak kenceng. Kadang-kadang boleh begini tapi dia tetap nggak kenceng. Atau kadang-kadang buat menghindari yang atas genggam dia naruh di sini. Jadi dia buat menghindari. Menghindari dia nggak genggam gini. Ada yang begini, namun dia nggak kencang juga sebenarnya. Ada yang begini. Oke. Gimana cara naruh anak panah? Anak panah ketika ingin ditaruh, dibantu oleh telunjuk dan jempol untuk mengarahkan masuk ke aeropas. Masuk aeropas, didorong, kita knocking. Horsebow ada yang ditandain, ada knocking pointnya, atau ada yang enggak. Ini saya kasih untuk posisi di atas. Biasanya atau harus posisinya tuh nungging antara knock sama di aeropas tuh nungging dia begini. Karena kalau dia rata, ini akan menekan jempol bisa berdarah. Jadi rata gitu. Terus ketika mau ditarik, mau di draw, apa yang diperhatikan? Jadi dalam horsebow tuh ada 3 yang kuat. Yang pertama 3 yang kencang itu jari 3 ini dan ini harus kencang. Yang kedua lengan waktu narik ini yang kencang. Jadi ada 3 yang kencang. Yang pertama ini lengan dan ini genggaman. Genggaman 3 jari ini yang kencang. Ini relax, ini kencang. Oke. Genggaman sini 1 kencang, pundak 2, 3 ini yang kencang. Oke. Kencang. Dan selain 3 yang kuat, ada 3 yang sejajar waktu kita narik. Ini teknik mamluk. Jadi mungkin ada beberapa teknik horsebow, sangat kaya sekali lah horsebow tekniknya. Kalau mamluk ada 3 yang sejajar, yaitu genggaman, knocking point, dan sikut kita. Jadi kalau narik, ini masuk, tarik sejajar. Jadi antara genggaman, knocking point, dan sikut itu sejajar. Posisi ke bawah pun sama sejajar. Jadi awal itu kita udah ngebidik sejajar. Agak tremor. Terus sama gitu ini lurus pun dia sejajar. Tangan bisa lurus, bisa bengkok. Kalau bengkok pun dia juga harus sejajar, bareng-bareng. Nah, itulah cara menarik, menempatkan panah, menarik, dan nanti kita lanjut akan belajar ngerilis. Oke. Sekarang teknik untuk bagaimana kuncian, mengunci anak panah. Jadi anak panah ini ada knocknya, kita masukin. Mengunci anak panah tuh begini. Nah, ini posisi untuk mengunci anak panah. Jempol masuk ke sini. Jari telunjuknya masuk. Masuk.
jangan nyebrang seperti ini, tapi di sini masuk. Dan ini dia menekan arrow supaya arrownya nggak gerak. Nah, begini. Tiga Jadi jari meskipun apa namanya knockingnya longgar tetap bisa kekunci ya. kunci. Contoh kita taruh atas di sini. Begini, kunci. Ada kunci. 3 jari ini ke belakang aja. Oke, masukin. Set. Tarik. Ini udah kekunci. Yang jari telunjuk neken arrow supaya ketika dia udah nggak gerak lagi nih anak panah. Mau posisinya seperti apa? Oh iya iya. Beda sama standar. Kalau dia pakai three finger, dia akan jatuh. Jatuh. Iya, Kalau bro. dikunci gini, ini cara kuncian. Kita lanjut rilis. Rilis itu ketika kita sudah tarik, jauh, rilis itu tek, seperti ini tangannya. Hilal seperti ini. Iflat. Rilis. Sek. Jadi jari ini kebuka, jari 3 jari ini tertutup, dia narik ke belakang. Oke, kita praktekin. Tarik sejajar. Nah, ini terbuka lebar seperti ini. Oke, sekarang kita akan belajar gimana caranya blind knocking. Blind knocking adalah satu teknik knocking arrow ke string tanpa melihat knocking poinnya dan arrow-nya. Ini udah suatu kebutuhan atau keharusan bagi seorang horsebow untuk melakukan ini. Karena tingkat selanjutnya adalah ketika dia ingin berkuda, dia harus bisa melakukan teknik blind knocking. Gimana tekniknya? Pertama adalah kita siapkan arrow. Arrow yang bisa membantu kita adalah arrow yang knock-nya itu sedikit lebar. Kalau orang kita bilangnya cocor bebek. Nah, ini arrow buatan lokal, by Bars Arrow, buatan Mang Jani Jati Asih. Oke. Gimana caranya? Blind knocking intinya satu. Mata jangan ngelihat ke knock waktu saat knocking. Caranya adalah posisi busur itu berada selalu mengarah ke target. Posisi busur mengarah ke target. Ada bisa posisi busur begini. Ini ada teknik lain seperti apa, tapi kalau saya posisi busur mengarah ke target dengan tujuan target nggak hilang dari pandangan, selalu masuk terus. Oke, posisi busur ke target. Dan gimana caranya? Oke, kita lihat. Pertama kita akan ambil anak panah menggunakan jempol dan 3 jari ini. Posisi knock ini dipegang. Nah, seperti ini. Ketika dia dapat seperti ini, tinggal putar dikit. Nah, jadi seperti ini. Ini buat patokan kita. Nah, begitu kita tarik, kita dorong. Ini posisinya dari seperti ini. Ini berubah. Nah, ini berubah. Ntar kita ambil dari sisi lain, masukin, masuk sini, masuk sini. Nah, ini masuk. Oke, sekarang saya tidak melihat. Kita ambil pelan-pelan. Set, masuk. Mata ke target. Ini pindah posisi, dorong. Itu make up artisnya udah luntur itu. Nah, seperti ini. Oke, gimana teknik di telapak tangan kita lihat terdekat. Ketika ini masuk, tep, ini ngerubah ke sini. Nah, posisi ini tempelin aja ke sini. Jangan ngambang seperti ini, tempelin. Terus masuk, dek, ini mentok, susurin. Seperti ini. Oke, kita lihat contohnya. Blind knocking. Mata ke target, kita lakukan dengan santai, konsisten, jangan dilihat knocknya. Nah,
ke atas lagi. Dia masih buru-buru. Lagi. Ingat, ketika dia dapat posisi miring, nggak masalah. Ini posisinya miring. Set. Saya nggak ngeliat, langsung putar. Nah, masuk. Blind knocking. Oke, dalam bermain Horsebow kita agak dinamis. Dalam posisi menembak bisa berubah-berubah. Itu yang bikin kita nggak bosan sebenarnya. Oke, yang pertama posisi berdiri menghadap depan. Posisi berdiri menghadap depan adalah posisi seperti ini. Posisi itu bisa kakinya sejajar seperti ini, atau seperti ini, atau open seperti ini. Oke, kita contohkan yang sejajar. Predator juga kan kemarin. Kalau misalkan Terus selain menghadap depan, ada juga posisi yang menghadap belakang. Seperti ini. Lihat sasaran, tarik. Selain menghadap belakang, kita juga bisa jongkok. Jongkok ada beberapa teori juga sebenarnya. Kita kayak teori yang nyamping juga. Cuma seperti ini. Tumpuan telapak kaki kiri sama dekul kanan. Sama knocking kita tetap menghadap ke target. Oke. Ada juga jongkok seperti ini. Front. Tetap selalu kalau saya pribadi knocking selalu menghadap ke sasaran. dekat. Iya sama kanan diri kasih. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. 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 Oke, itulah teknik-teknik berbagai macam cara syuting, terus kemudian cara megang semuanya lah udah diajarin tadi barusan sama coach kiri. Ada pesan-pesan nggak coach? Oke, pesan-pesannya sebenarnya yang tadi barusan itu dari kalau buku itu dari stable ini itu baru di sininya aja sebenarnya. Baru dasarnya. Sebagian lah Pak di masih banyak lagi asanah, teknik dan lain sebagainya. Oke, kalau ingin bermain horsebow yang pertama adalah siapkan busur, perlu mahal, yang penting busur horsebow. Ingat perlu mahal, yang penting kita mulai main dulu. Oke, setelah itu siapkan anak panahnya. Kalau saya selalu berpesan busur, anak panah dan lain sebagainya itu di lokal sudah ada. Jadi buat teman-teman pertama di Indonesia, belilah produk-produk lokal terlebih dahulu. Cintailah produk Harga lokal. jangan yang terlalu mahal, yang penting kita bisa Bagus ya coach ya. bagus nih aero lokal semua, weaver lokal. Ini busur impor yang lokal juga saya ada di rumah sebenarnya. Oke. Terus main horsebow yang pertama niat, karena kalau kita muslim ya, mungkin yang non muslim atau yang lain punya cara untuk menyemangati itu sebagai kebudayaan. Tapi kalau kita muslim niatkan sebagai sunnah, dapat pahala.
ketika kita bermain panahan malah dia menyaksikan kita. Oke, main horsebow yang penting di hati. Jadi ketika kita bertanding, dan sesungguhnya pertandingan lawan-lawan kita itu bukan lawan, kita sedang bermain bersama teman-teman. Latihan bersama. Jadi lawannya adalah diri kita sendiri. Ketika anak panah masuk, alhamdulillah. Ketika anak keluar, istighfar, astagfirullah. Oke. Jadi anak panah keluar pun kita sebenarnya tidak boleh mengeluh, dan itu perlu proses agar anak panah keluar kita tidak mengeluh. Jadi intinya luruskan niat, main horsebow, ya semuanya ada proses, nggak perlu buru-buru. Setiap teknik ada tahapannya. Jangan melihat video YouTube yang keren-keren, semua pengen dipelajari secara serentak. Jangan. Kalau perlu belajar bertahap. Satu teknik beres, pindah ke teknik lain, pindah ke teknik lain. Ya, insya Allah seumur hidup selalu ada teknik baru yang belum kita pelajari. Oke, bersabar, niat berlatih, bismillah. Kalau ada yang tertarik nih, Coach, Ya. pengen latihan di sini boleh nggak? Oh boleh, boleh. Di mana tuh? Kita main di Wuhil Resident, biasanya disingkatnya WHR Archery. Main di lapangan komplek lah di sini. Silakan datang. Nah, Wuhil itu lokasinya ada di Jati Asih. Di Jati Asih, silakan datang. Di sini juga sebenarnya nggak horsebow aja. Awal kita berdiri sebenarnya ada standar bow, ada bearbow, termasuk ini nih, Coach Pras nih, jagoan bearbow. Kesini kita ada yang main horsebow. Belum. Enggak, baru belajar. Apalagi saya mau belajar horsebow nih sama Coach Jadi Giri. kalau di Woodhill sini di WHR Archery silakan datang, bawa busur apa saja, kita main bareng. Yang lebih tahu duluan ngasih tahu yang belum tahu, yang belum tahu bersabar nerima ilmu dari yang lebih tahu. Saling mengajari. Cocok. Oke, sekian video, mudah-mudahan bermanfaat untuk pecinta panah, khususnya horsebow, karena ini video khusus edisi horsebow. Ya, Coach Giri, Pras, pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.